Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, izinkan kami dari kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dalam matkul psikologi positif yaitu tentang law. Nah, sebelum memulai presentasinya, eh, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri yaitu Cynthia Rahmadianti dengan NIM 22011233. Kemudian ada Adinda Ramadhani dengan NIM 22011251. Selanjutnya ada Ayerzi Oktal dengan NIM 22011278. Wah, langsung saja kepada materi yang pertama yaitu tentang definisi cinta yang akan disampaikan oleh Adinda. Kepada Adinda dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan mengenai definisi cinta. Nah, yang sama-sama kita tahu, cinta merupakan sebuah emosi yang rumit, yang mencakup perasaan, kasih sayang, ketertarikan, dan komitmen terhadap orang lain. Nah, dalam pandangan psikologi, cinta tidak hanya sekedar perasaan, tetapi juga melibatkan tindakan dan usaha untuk menjaga serta memperkuat hubungan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Cinta juga dapat dipahami sebagai suatu bentuk kepedulian yang mendalam, yang dapat dikembangkan dan dipelajari untuk meningkatkan kualitas hidup dan kebahagiaan kita. Nah, banyak tokoh-tokoh psikologi yang menjelaskan mengenai apa itu cinta. Eh, yang pertama, menurut menurut Seligman, dalam bukunya Floris, Seligman mendefinisikan cinta sebagai the affection we feel for other and the care we take to maintain and strengthen our relationship with them. Seligman sendiri berpendapat bahwa cinta tidak hanya melibatkan perasaan romantis yang atau emosional, tetapi juga berkomitmen dan usaha untuk mempertahankan serta meningkatkan kualitas hubungan tersebut. Lalu menurut Robert Sternberg, ia berpendapat bahwa cinta adalah sensasi yang tersusun dari kedekatan, komitmen, dan gairah. Ketiga hal tersebut sangat penting dan berkembangan cita-cita dan kemapanan dalam sebuah hubungan. Lalu yang ketiga menurut Carl Jung. Ia berpendapat bahwa cinta adalah proses individuasi di mana dua individu saling melengkapi untuk mencapai keutuhan psikologis. Nah, dari tiga tokoh di atas dapat kita simpulkan bahwa cinta adalah proses individuasi yang membantu individu mencapai keutuhan psikologis, menemukan diri yang sebenarnya, membangun kebahagiaan melalui perasaan yang membangun dan menumbuhkan kebahagiaan, serta merupakan kombinasi dari keintiman, komitmen, dan gairah yang membentuk cinta yang ideal dan mapan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dinda. Selanjutnya yaitu materi mengenai komponen dari cinta yang akan saya sampaikan. Nah, komponen dari cinta ini menurut Sternberg pada tahun 1988 itu terdapat teori cinta yang diberi nama yaitu The Triangular Theory of Love. Nah, yang mana terdiri dari tiga komponen. Komponen yang pertama yaitu ada keintiman atau intimasi, di mana perasaan kedekatan emosional yang mendalam antara dua individu yang meliputi berbagai macam aspek, seperti saling mempercayai, memahami, mengikat, dan berbagi emosi dengan pasangan. Nah, keintiman ini membantu menciptakan rasa nyaman, aman, dan juga saling terbuka, sehingga hubungan yang dijalin bisa menjadi hubungan yang sehat. Nah, selain itu, keintiman ini juga bisa dikatakan sebagai dorongan untuk melakukan kedekatan secara emosional dengan orang yang dicintai. Nah, kemudian yang kedua ada gairah atau passion. Gairah sendiri merupakan rasa
rasa kerinduan yang dimiliki kepada pasangan untuk bertemu dengan orang yang dicintai, baik itu secara ekspresi hasrat ataupun kebutuhan seksual. Nah, gairah juga merupakan dorongan yang mengarah kepada romantika, daya tarik fisik, penyempurnaan seksual, dan fenomena sehingga dapat tercipta kehangatan di dalam hubungan tersebut. Selain itu, gairah ini juga berperan sebagai elemen fisiologis, di mana pada komponen ini akan menyebabkan seseorang lebih merasakan ataupun menikmati sentuhan fisik, ingin selalu dekat atau bertemu dengan pasangan, ataupun melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Kemudian yang ketiga yaitu komitmen. Komitmen ini merupakan keputusan seseorang untuk bertahan atau tidaknya dalam sebuah hubungan yang tengah ia jalani. Seorang pasangan yang menyetujui untuk bertahan sampai sampai akhir dengan pasangannya yang tengah bersamanya dalam menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan dan juga permasalahan. Nah, komitmen ini juga di dalam komitmen ini faktor kognitif juga berperan seperti memberi pemahaman, pengakuan cinta sehingga terciptanya hubungan yang baik. Komitmen sendiri dapat terbagi menjadi dua, yaitu komitmen jangka pendek, yang mana merupakan sebuah keputusan individu untuk mencintai, untuk mulai mencintai. Nah, sedangkan komitmen jangka panjang itu merupakan keputusan individu untuk mempertahankan cintanya tuh. Nah, kemudian dari berdasarkan komponen-komponen yang telah dijelaskan oleh Sternberg tadi, maka ia menjadi membagi 7 dari tipe cinta itu tersendiri. Yang pertama itu ada non-love atau tidak ada rasa suka. Nah, di tipe ini nggak ada nih yang namanya keintiman, kemudian passion atau gairah, dan juga komitmen. Nah, kemudian yang kedua itu ada liking atau rasa suka, di mana tipe ini tuh didasari oleh komponen keintiman aja. Sedangkan komponen untuk gairah dan juga komitmen itu nggak ada. Nah, contoh dari liking ini sendiri itu seperti pertemanan. Kemudian yang ketiga itu ada infatuation love atau cinta nafsu. Nah, tipe cinta ini tuh didasari oleh komponen gairah, sedangkan komponen keintiman dan juga komponen komitmen itu tidak ada. Nah, biasanya ini terjadi ketika dalam tahap awal hubungan. Kemudian baik itu terjadinya itu saling tertarik, baik itu secara fisik ataupun seksual. Nah, biasanya tipe cinta ini tuh nggak berlangsung lama dan biasanya juga terjadi pada pada remaja awal atau pada usia remaja atau dewasa awal. Nah, kemudian ada yang keempat itu empty love atau cinta kosong. Tipe ini didasari oleh komponen komitmen saja. Sedangkan komponen gairah dan juga komponen keintiman itu tidak ada. Nah, hubungan cinta yang terjalin akan terasa hampa dan membosankan karena nggak ada hubungan keintiman atau gairah yang tadi. Nah, kemudian yang kelima itu ada romantic love atau cinta romantis, di mana cinta romantis ini hadir karena adanya keintiman dan juga gairah. Hubungan ini memiliki kedekatan emosional dan ketertarikan seksual, namun tidak ada komitmen untuk saling mempertahankan hubungannya. Nah, kemudian yang keenam itu ada companionate love atau cinta persahabatan, di mana tipe ini didasari oleh keintiman dan komitmen. Hubungan ini dapat ditemui pada hubungan antar anggota keluarga, hubungan dengan sahabat, atau teman dekat. Nah, biasanya hubungan ini tuh dapat bertahan dengan lama dan memuaskan. Kemudian yang ketujuh itu ada Vatos love, yang artinya cinta buta. Nah, cinta tipe ini dilandasi dengan gairah dan juga komitmen, di mana yang terlibat hanyalah ketertarikan seksual dan kemudian mereka saling berkomitmen untuk mempertahankan hubungan, namun tidak ada keinginan untuk meningkatkan kedekatan emosional agar hubungan itu menjadi stabil. Kemudian yang kedelapan yaitu consummate love, artinya cinta sempurna. Nah, ini merupakan tipe jenis cinta yang ideal bagi setiap individu karena didasari oleh ketiga komponen, yaitu gairah, keintiman, dan juga komitmen. Mungkin itu yang materi dari saya. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ayerzi. Kepada Ayerzi dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu faktor mempengaruhi cinta. Yang pertama yaitu kedekatan. Ahli sosiologi menyimpulkan bahwa banyak orang yang berhubungan atau menikah dengan pasangannya karena mereka bertemu di sekitar wilayah hidupnya.
Nah, dalam hal ini, orang tertarik dengan orang lain karena secara frekuensi mereka berinteraksi dengan orang lain dalam wilayah hidup yang sama. Contohnya itu seseorang yang uh, menjadi suami istri karena sebelumnya itu mereka pernah satu kompleks perumahan, atau mereka mungkin pernah pernah ditempatkan di satu perusahaan yang sama, atau kuliah di satu jurusan atau fakultas yang sama. Nah, inilah yang karena hal itulah menyebabkan mereka untuk menjalin suatu kedekatan. Yang kedua yaitu kemenarikan fisik. Hal ini terutama terjadi pada pria. Banyak pria yang tertarik pada wanita karena penampilan fisik mereka. Sedangkan kalau wanita itu lebih tertarik pada pria karena penampilan dari kepribadiannya. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu kesamaan dan kebutuhan saling melengkapi. Seseorang menyukai atau mencintai orang lain karena ia memiliki kesamaan atau keserupaan dengan orang lain. Banyak pasangan yang memiliki kesamaan dalam nilai, keyakinan, sikap, dan perilaku. Mereka itu lebih memilih untuk menjalin kesepakatan untuk menjalin hidup perkawinan yang bahagia karena mereka beranggapan kalau mereka ini saling melengkapi dan saling butuh satu sama lain. Yang keempat yaitu seseorang mencintai orang lain yang mencintai seseorang yang mencintai dirinya. Seseorang yang mencintai orang yang mencintai dirinya karena apabila seseorang dinilai oleh orang lain maka dapat semacam proses psikologis di mana dirinya mendapat ganjaran atau hadiah karena memperoleh cinta dari seseorang tersebut. Selanjutnya yaitu keuntungan yang diperoleh dari suatu hubungan. Berdasarkan pada teori pertukaran sosial atau exchange theory yang mengacu pada hubungan yang bersifat timbal balik, maka orang yang akan mencintai dan terus-menerus akan mencintai karena telah diberi suatu keuntungan yang signifikan pada diri dia. Keuntungan itu dapat berupa fisik, psikologis, material, dan spiritual. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Ayarzi. Selanjutnya itu ada penelitian terbaru dari tentang cinta ini. Yang pertama itu ada judulnya itu implikasi cinta dan relationship functioning terhadap kepuasan pernikahan yang ditulis oleh Nida Febriani, Salwa Husna Yulmaida Amir pada tahun 2024. Nah, hasil dari penelitian mereka yaitu pasangan suami istri dapat mempertahankan hubungannya dengan menjaga perasaan cinta dan relationship functioning agar mencapai kepuasan pernikahan. Apabila hilangnya perasaan cinta atau relationship functioning ini, maka suatu hubungan pernikahan itu akan berakhir. Nah, kemudian yang kedua ada hubungan antara cinta dan love language pada mahasiswa psikologi yang sedang berpacaran oleh Florentina pada tahun 2023. Hasil dari penelitian tersebut, yang mana komponen cinta dengan five love language terdapat hubungan yang positif, yang signifikan. Dari 5 love language itu, word affirmation paling tinggi hubungannya dengan komponen cinta, yaitu intimasi, passion, dan juga komitmen. Nah, love language sendiri itu terdiri dari 5, yaitu word affirmation, physical touch, quality time, act of service, dan receiving gift. Kemudian penelitian yang ketiga itu tentang analisis perbedaan komponen cinta berdasarkan tingkat toxic relationship pada tahun 2021 oleh Dewi Indra. Nah, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa komponen intimasi dan komitmen memiliki perbedaan tingkat toxic relationship dikarenakan korban dari yang ditelitinya itu mencintai seseorang dengan cara yang berbeda-beda. Jadi tidak peduli bentuk kekerasan apa yang telah dialaminya, mereka tetap berkomitmen dan juga memiliki keintiman. Kemudian sedangkan yang untuk komponen passionnya itu tidak memiliki perbedaan tingkat toxic relationship karena korban itu terkesan jarang mengakui ketika mereka diperlakukan seperti itu. Mereka merasa bahwa dirinya itu korban dikarenakan korban juga menginginkan hasrat untuk disentuh, dipegang ataupun dicium. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya kesimpulan yang akan dibacakan oleh Adinda. Kepada Adinda dipersilakan. Baiklah,
Inti dari kesimpulan ini adalah bahwa cinta bukan hanya sekadar perasaan, tapi juga sebuah proses yang kompleks. Cinta sendiri membantu individu untuk mencapai keutuhan psikologis, menemukan jati diri, membangun kebahagiaan, eh, dan juga diperlukan kombinasi dari beberapa komponen penting yaitu keintiman, gairah, komitmen. Selain itu juga terdapat berbagai jenis cinta seperti non-love, liking, infatuation, empty love, romantic love, component, companionate love, contest love, consummate love. Dan beberapa faktor-faktor yang memengaruhi cinta yaitu seperti kedekatan, kemenarikan fisik, kesamaan dan kebutuhan saling melengkapi. Lalu seseorang mencintai orang yang mencintai dirinya, kayak timbal balik perasaan, lalu keuntungan yang diperoleh dari suatu eh, mungkin sekian dari saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Dinda. Mungkin sekian presentasi dari kelompok ke-6, terlebih dan terkurang mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.